Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rindu Wulandari kelas 3 TIE dengan NIM 2355301181. Nah, pada pertemuan 12 kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan penerapan room database pada project tiket milik saya. Bila kita akan masuk di poin pertama, bab 1 itu terkait implementasi modul dan juga latihan. Kita akan masuk di poin pertama itu terkait pemahaman masalah. Nah, jadi di mana pada pertemuan 12 ini itu kita diminta untuk dapat menerapkan room database itu sebagai sumber data untuk di salah satu halamannya. Nah, jadi di sini saya menerapkan itu pada halaman list tiket. Nantinya itu terdapat button yang mengarahkan dia ke halaman form untuk melakukan pemesanan tiket. Nah, kemudian tantangan yang saya hadapi dalam pembuatan project kali ini itu saya mengalami beberapa kendala itu ketika menerapkan room database-nya. Kemudian di mana itu versi yang digunakan itu harus diupdate. Nah, kemudian emulator pada laptop saya itu tidak bisa digunakan, sehingga saya harus menggunakan handphone untuk meraninkan aplikasinya. Nah, setelah itu juga saya mengalami beberapa error kecil, itu di mana variabel yang digunakan itu belum dideklarasikan tapi sudah digunakan. Tetapi error tersebut bisa saya tangani. Nah, kemudian kita akan masuk di poin selanjutnya itu terkait dengan langkah kunci dan juga keputusan desain. Nah, jadi nanti di sini kita akan membuat sebuah activity yang menerapkan room database itu untuk yang di bagian form pemesanan tiketnya. Nah, kemudian di sini saya menerapkan recycler view itu untuk menampilkan data yang diambil dari database nantinya. Itu nantinya akan ditampilkan di bagian riwayat pemesanannya. Nah, kemudian di sini saya menerapkan itu constraint layout, kemudian juga ada coordinator layout, juga linear layout. Nah, kemudian di sini juga saya menggunakan card view untuk menampilkan informasi dalam bentuk card agar tampilannya itu lebih rapi, teratur dan juga terlihat modern. Kemudian selain itu pada activity ini juga kita masih menerapkan intent, di mana ini agar setiap activity itu dapat berpindah dan juga berkirim data. Nanti kita akan menggunakan intent untuk mengirim data. Nah, mungkin saya akan langsung menunjukkan pada codingannya. Nah, mungkin yang pertama di sini itu kita akan menginstal package yang diperlukannya terlebih dahulu. Itu di bagian yang build Gradle projectnya, itu yang di bagian ini. Nah, ini versinya ini harus menyesuaikan karena jika tidak dia tidak bisa dirunningkan. Nah, kemudian kita akan masuk di bagian yang build Gradle modul. Nah, ini juga ini bagian ini kita tambahkan. Kemudian bagian bawahnya ini juga tidak lupa untuk kita tambahkan. Nah, setelah itu kita akan membuat beberapa package itu yang di bagian data. Jadi kita sudah membuat package data sebelumnya. Nah, kemudian di sini kita menambahkan ini package DAO dan juga entity dan juga package entity. Nah, jadi pertama itu kita akan masuk yang di bagian package DAO. Ini kita akan menambahkan sebuah Kotlin, file Kotlin baru. Nah, isinya ini adalah untuk aksi-aksi yang dapat kita lakukan nantinya. Nah, di sini ini kita masukkan dia. Nah, jadi nanti nama database itu nodes. Nah, nanti dia akan berhubungan dengan si tiket entity. Nah, ini untuk insert itu menambahkan data, dan kemudian delete ini untuk menghapus data nanti, sehingga kita bisa menambahkan data dan juga bisa menghapus data tersebut. Nah, kemudian kita masuk yang di bagian entity, package entity ini kita menambahkan file Kotlin baru juga, itu dengan nama tiket entity. Nah, jadi di sini kita akan mendeklarasikan variabel apa aja yang akan ada pada formnya nantinya yang akan tersimpan di dalam database. Nah, di sini saya telah mendeklarasikan variabel-variabelnya dan menyesuaikan dengan tipe datanya. Nah, setelah itu kita akan membuat form. Di sini kita akan membuat sebuah activity baru, itu nih dengan nama pesan tiket activity. Nah, jadi kita akan membuat activity ini, kemudian kita akan membuat tampilannya di XML-nya di sini kita masuk nih. Nah, ini kita bisa menyesuaikan tampilannya itu mau seperti apa. Nah, jadi ini tampilan yang saya buat. Ini ada untuk nama, email, nomor HP, kemudian untuk zona tribunnya, jumlah tiket, harga tiket, dan juga dengan metode pembayarannya. Nah, kemudian terdapat juga button pesannya. Nah, kemudian setelah kita membuat yang untuk pesan tiket ini, tidak lupa kita menambahkan button untuk mengarahkan ke halaman tiket untuk form pemesanannya ini. Nah, di sini saya menambahkan dia itu pada bagian yang kan nanti dia tampilkan dalam list tiket. Nah, di sini kita akan masuk di ini fragment tiket bukan fragment tiket. Ini fragment tiket bola. Nah, jadi di sini itu saya telah dan ini kita akan menampilkan listnya itu di sini. Nah, kemudian untuk meletakkan icon untuk ke formnya itu di sini. Nah, jadi sini saya telah menambahkan sebuah icon baru nih, icon plus itu tandanya itu kita akan menambahkan pesanan. Nah, jadi di sini kita akan ketika kita klik dia akan mengarahkan ke halaman yang activity tadi. Nah, tidak lupa juga kita harus menerapkan dia yang di bagian ini file Kotlin-nya untuk mengarahkan dia ke halaman form activity-nya, ke form yang untuk pemesanan tadi. Nah, kemudian kita akan masuk
di halaman yang pesan tiket activity-nya tadi. Nah, di sini nantinya kita akan mendeklarasikan binding, pastinya binding. Kemudian kita untuk ke database. Oh ya, sebelumnya itu kita membuat file untuk ke app database-nya dulu. Nah, jadi inilah dia yang akan menghubungkan kita ke database-nya. Nah, jadi di sini dia tiket DAO. Nanti kalau kita membuat DAO yang baru, kita tambahkan di sini. Kemudian ini untuk ke database-nya. Seperti itu. Nah, kemudian tadi kita masuk lagi ke yang bagian pesan tiket activity. Nah, ini kita deklarasikan untuk ke database-nya, ini bindingnya. Nah, kemudian di sini kita inisialisasikan database-nya. Nah, di sini kita untuk harga itu akan terset otomatis nantinya. Itu kita akan mengirim data itu dengan intent. Nah, jadi kita akan mengambil data get intentnya. Nah, sebelumnya itu kita put extra dulu dia yang di bagian si di bagian nih adapternya, karena kita ngambil datanya ini dari Supabase, jadi kita deklarasikan di dalam adapternya. Nah, ini dia untuk mengirim harganya tadi. Kemudian di sini kita ambil ya, nah kita ambil ya di sini. Nah, kemudian ini kita menggunakan spinner tadi untuk list. Jadi kita bisa memilih tribun, tinggal memilih mau yang di bagian mana, dia ada pilihan. Nah, kemudian nah sini kita atur untuk bagian button save-nya. Nah, jadi ketika kita save itu datanya itu akan tersimpan ke dalam database. Nah, ini untuk proses penyimpanan dia ke dalam database-nya. Nah, tidak lupa pula kita db tiket DAO, kita masukkan dia. Nah, jadi kalau tiketnya itu berhasil dikirim atau masuk ke dalam database, dia akan muncul tiket berhasil dipesan, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk yang untuk menampilkan datanya. Nah, untuk penampilan datanya itu saya masukkan dia di dalam si riwayat. Nah, di sini kita harus membuat riwayat adapter terlebih dahulu. Nah, jadi di sini kita menambahkan button untuk menghapus. Ini seharusnya tidak perlu juga harusnya, karena dia sebagai yang menggunakan, tidak mungkin dia bisa menghapus riwayat dia. Nah, tapi tidak masalah, ini kita mencoba untuk bisa menghapusnya. Nah, kemudian di sini kita deklarasikan dia juga. Kemudian di sini kita akan menggunakan yang holder ini, kan tadi untuk menghapus, jadi kita menggunakan holder. Kemudian nah di sini kita juga deklarasikan dia untuk mengisi bagian-bagiannya. Nah, kemudian setelah itu kita masuk di bagian yang riwayat fragment, itu di bagian tiket berhasil. Nah, jadi di bagian tiket berhasil ini kita menambahkan nih yang untuk si database-nya, tidak lupa, terus list riwayat yang diambil dari si tiket entity, kemudian juga adapternya tidak lupa. Nah, setelah itu kita masuknya di bagian on view created. Nah, ini kita deklarasikan dia untuk database-nya. Kemudian ini adapter, untuk riwayat adapter ini untuk mengatur agar dia bisa dihapus nanti ya. Nah, ini kemudian tidak lupa kita panggil dia fetch riwayat. Nah, di sini itu kita akan menampilkan datanya. Ini fetch riwayat ini tuh dia akan menampilkan datanya. Nah, kemudian nih dia akan ini tuh untuk menghapus data, nanti ada icon hapus. Nah, di sini dia untuk fungsi menghapus datanya. Kalau ini tadi dia untuk menampilkan datanya. Nah, tapi tidak lupa juga kita harus mendeklarasikan si database-nya ini. Nah, akan masuk yang di .xml-nya, itu yang di bagian tiket berhasil. Kita masuk yang nih fragment tiket berhasil. Nah, nanti dia akan ditampilkan nih dengan menggunakan recycler view. Ini dia kita menampilkan dengan recycler view. Nah, kemudian untuk bentuk dari cardnya itu nantinya itu kita akan menggunakan dia ini item riwayat kita XML dari luar lagi. Nah, jadi untuk tampilan nantinya dia akan tampil seperti ini. Nah, nantinya dia akan ada untuk icon delete ini. Nanti dia akan butuh konfirmasi yang telah saya jelaskan sebelumnya tadi. Baiklah, mungkin kita akan masuk di poin yang error yang dialami dan juga perbaikannya. Nah, mungkin untuk error yang saya alami itu pada bagian yang di ini tadi pesan tiket activity. Nah, jadi pada bagian pesan tiket activity, nah saya kan sudah mendeklarasikan ini. Nah, tadinya itu dia seperti ini tidak ada. Ini saya hapus. Nah, sebelumnya itu dia seperti ini. Nah, jadi ketika saya gunakan variabel ini untuk yang memasukkan dia ke database, itu dia akan mengalami error seperti ini. Nah, hal ini tuh terjadi karena pada entity, kita masuk ke tiket entity. Nah, jadi pada tiket entity itu kita membuat nih, kita tengok di sini, kita lihat tipe data dari nomor HP itu long, kemudian dari jumlah tiket itu integer. Nah, sementara yang di bagian
ini tadi, pesan tiketnya ini tadi itu kita tidak ada untuk mengkonversi dia ke long ataupun ke integer. Nah, jadi secara default pada Android Studio ini tuh dia akan, kalau variabel ini dia tuh langsung membaca tuh ke string. Jadi kita harus mengkonversi dia itu ke dalam tipe datanya. Nah, misalkan di sini dia tadi untuk nomor HP kan tipe datanya long. Jadi kita konversi dia ke to long. Kemudian untuk yang jumlah tiket tadi dia itu integer, jadi kita deklarasikan dia ke to integer. Nah, seperti itu. Nah, mungkin kita masuk poin selanjutnya, itu tantangan ataupun kesulitan yang saya alami itu mungkin kita itu harus memastikan tipe datanya itu dari input pengguna itu sesuai dengan tipe data yang ditentukan pada entity tadi. Nah, kita harus menyesuaikan nih yang ada di entity ini, tiket entity ini kita harus sesuaikan dia tipe datanya itu apa. Kalau misalkan dia string itu tidak perlu kita lakukan konversi, tapi jika dia bentuk integer, long ataupun double itu kita harus lakukan konversi seperti yang tadi, to long atau to in atau to double seperti itu. Nah, mungkin hanya ini yang kesulitan yang saya alami tadi, karena error dia di bagian ini karena saya tidak mengkonversikannya. Baiklah, kita akan masuk di pembahasan bab 2, itu terkait dengan refleksi pembelajaran perkuliahan. Nah, untuk poin 2.1 itu terkait dengan pemahaman konsep inti. Nah, jadi di mana untuk topik pertemuan 12 kali ini itu terkait dengan penerapan room database, penerapan dan juga pengenalan room database. Nah, jadi di mana room ini itu merupakan ORM atau Object Relational Mapping bawaan Android yang mempermudah penggunaan database SQLite. Nah, kemudian dalam penerapannya room ini itu memiliki 3 komponen utama, itu yang tadi ada entity class yang mempresentasikan tabel dalam database. Nah, kemudian itu ada DAO. DAO itu data access object. Nah, dia sebagai interface untuk melakukan operasional seperti insert, update, delete dan juga query. Nah, tadi kan kita lihat tadi pada DAO itu. Nah, di sini kita deklarasikan aksi apa yang bisa dilakukan. Nah, di sini kita bisa melakukan CRUD seperti itu. Nah, kemudian itu yang ketiga itu dia terdapat database class. Nah, jadi database class itu sebagai penghubung antara DAO dan juga database SQL. Nah, tadi ini yang kita buat dia sebagai app database. Nah, ini dia penghubungnya antara DAO dengan ke si database ini seperti itu. Nah, kemudian kita masuk di poin 2.2 itu terkait dengan hubungan dengan materi sebelumnya. Nah, jadi hubungan dengan materi sebelumnya itu pada pertemuan sebelumnya itu kita telah ada penerapan recycler view untuk menampilkan list. Nah, jadi pada pertemuan ini kita juga menggunakan recycler view yang tadi, yang ini kita masuk yang di bagian riwayat tadi mana ya, kita masuk yang di bagian nih fragmen riwayat. Nah, bukan yang fragmen riwayatnya, yang di tiket berhasil. Nah, jadi ini kita penerapan recycler view seperti yang pertemuan sebelumnya. Kemudian di sini juga kita ada menerapkan intent untuk mengirim data dan juga mengambil datanya. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan itu kita mengirim datanya itu yang di bagian tadi tiket bola daftar. Nah, ini kita mengirim data dengan menggunakan intent input ekstra harga. Nah, kemudian harga ini akan diambil datanya itu di bagian yang pesan tiket nih, pesan tiket activity. Nah, jadi harganya itu dia ambil nih intent get in extra. Nah, jadi dia akan mengambil si harganya ini seperti itu. Nah, jadi untuk materi pertemuan 12 ini itu adalah pengembangan dari materi-materi sebelumnya. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk di bab 3, itu bukti pengerjaan latihan. Itu di mana di sini saya akan menemukan hasil aplikasi yang telah saya buat terkait dengan penerapan room database. Baiklah, ini adalah aplikasi yang telah saya buat. Nah, jadi di mana karena saya telah login, jadi dia akan langsung ke halaman home seperti ini. Nah, di sini saya menghubungkannya ke HP saya karena emulator di laptop saya tidak bisa digunakan. Nah, kemudian kita akan masuk di menu yang untuk list tiketnya tadi. Kita coba untuk melakukan proses yang ke database-nya tadi. Nah, kita masuk ke menu shop. Nah, jadi di sini menampilkan list tiket, di mana list ini itu diambil dari supabase yang di pertemuan sebelumnya. Namun sini telah saya tambahkan icon plus, itu maksudnya itu icon untuk menambahkan pesanan. Nah, jadi kalau kita mau pesan itu kita klik saja iconnya. Nah, misalnya kita mau pesan tiket yang ini. Nih, nah kita akan masuk ke form. Nah, kita isi di sini. Misalnya namanya itu Siti, emailnya misalkan Siti, kemudian nomor HP-nya ini kita masukkan saja. Nah, kemudian di sini kita bisa pilih zona tribun. Nah, dia dalam bentuk pilihan seperti ini. Nah, misalnya kita pilih dia Tribun Selatan. Nah, kemudian kita pilih jumlah tiket. Ini misalnya 1. Nah, untuk harga tiketnya di sini saya belum menyesuaikan di sini, tapi dia otomatis terset segini. Nah, harusnya ini dia akan menyesuaikan dengan jumlah tiketnya. Nanti kedepannya akan saya sesuaikan. Nah, kemudian di sini kita bisa memilih metode pembayarannya. Nah, misalkan di sini dia menggunakan Dana. Nah, kemudian jika semuanya telah diisi, di sini kita bisa lakukan pesan tiket. Nah, namun jika kita ada satu kolom yang belum diisi, dia tidak akan bisa. Nah, dia akan muncul snack bar isi semua kolom seperti itu untuk sebagai validasinya. Dan jadi semua kolom harus diisi. Nah, setelah itu kita klik pesan tiket. Nah, jika berhasil nih, dia akan muncul nih tiket berhasil dipesan. Nah, jadi
ketika tiket yang berhasil kita pesan, nah kita bisa melihat tiket yang kita pesan itu di bagian riwayat. Nah, jadi pada bagian riwayat ini dia akan menampilkan list-list tiket yang berhasil kita pesan. Nah, jadi di sini, ya ini tadi data yang baru kita tambahkan itu dengan nama Siti tadi. Ini data yang baru kita tambahkan. Nah, kemudian di sini ada statusnya itu berhasil. Nah, di sini ada icon untuk delete. Nah, tapi seharusnya di sini itu tidak ada untuk menghapus riwayat, karena tidak mungkin pengguna itu menghapus riwayat ya. Nah, jadi ini saya hanya mencoba saja melakukan aksi delete. Nah, ketika kita klik yang delete, nah misalkan yang Rudy ini kita hapus, nah dia akan muncul notifikasi seperti ini, apakah ini menghapus tiket ini. Jika ya, nah dia akan terhapus tiketnya seperti itu. Nah, kita juga bisa mengecek di database-nya data yang masuk ini itu berhasil tidak dimasukkan dia ke dalam database-nya. Nah, kita masuk yang di bagian apps inspection. Nah, bagian apps inspection kita masuk nanti ke yang bagian ini, karena database-nya tadi tidak saya ubah, itu namanya notes. Nah, jadi data-data yang kita tambahkan di sini itu dia akan masuk ke dalam si database-nya ini. Nah, ini dia belum update sepertinya. Ini misalnya kita masuk lagi di sini. Ini kita refresh. Nah, ketika kita refresh nih, nah, tadi kan data Rudy telah kita hapus. Nah, jadi dia data Rudy di sini dia tuh telah terhapus. Nah, jadi ini data yang kita tambahkan dia akan masuk ke dalam database-nya ini, seperti itu. Nah, mungkin untuk yang saya tambahkan ini hanya ini untuk penerapan dari room database-nya. Nah, untuk yang tampilan lainnya itu masih sama seperti sebelumnya. Itu di sini ada home, kemudian ada juga notifikasi. Ini tadi list tiket, ini untuk yang riwayatnya tadi, ini kemudian untuk halaman saya. Nah, ketika kita log out nih, dia akan keluar ke halaman login seperti ini. Nah, mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.